Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Pasca Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang, hari ini saya akan menayangkan video bagaimana Said Didu menghadiri panggilan di Polresta Tangerang untuk melakukan klarifikasi atas laporan yang dituduhkan terhadap dirinya terkait tentang pelanggaran undang-undang IT dan juga melakukan provokasi terhadap rakyat yang ada di Banten. Yang kedua, bahwa ketika misalnya Bang Said Didu menganggap bahwa dalam proyek pembangunan PSN PIK 2 ini dianggap ada ketidakadilan, ada intimidasi yang dilakukan oleh PIK 2 terhadap rakyat yang ada di wilayah tersebut, itu setidaknya bisa melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tapi lagi-lagi bahwa laporan kepolisian itu kita mesti memiliki bukti yang kuat apakah yang kita laporkan ini memang adalah sebuah kebenaran ataukah kita hanya ngehalu karena faktor kita iri atas pencapaian yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehingga kita melakukan adu domba dan menyebarkan fitnah keji terhadap proyek pembangunan PSN PIK 2. Karena dalam video ini salah satu tokoh dari LQ itu mengatakan bahwa ketika memang Bang Said Didu memiliki bukti silahkan laporkan. Dan tidak hanya itu, Bang Said Didu ketika menghadiri ataupun melakukan advokasi terhadap proyek PSN PIK 2, justru Bang Said Didu ini diusir oleh warga karena dianggap bahwa kehadiran Bang Said Didu ini justru akan mengancam proses pendapatan masyarakat yang ada di sana, karena masyarakat di sana sudah memiliki pekerjaan, lalu kemudian tiba-tiba datang sosok Said Didu yang seolah-olah ingin menyelamatkan rakyat yang ada di sana. Dan bahkan Bang Said Didu senantiasa mengatasnamakan rakyat untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi dari ambisi pribadinya. Jadi seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Tudingan Said Didu ini, kalau memang benar PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Apakah musuh-musuhnya PIK 2 ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman. Nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya adalah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Keluar, jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan, kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Oke. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Oke, Pak. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang, jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor, silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan cara seperti ini.
Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah Bapak, nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya, jangan cara Bapak kayak gitu. Ya. Karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah Bapak dan Ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon pada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi panjang dengan Pak Said Didu dan kawan-kawan dan seluruh banyak elemen yang berkumpul di sini, persoalan Pak Said Didu adalah persoalan
rakyat Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu kami semua di sini mengambil alih apa yang menimpa pada Pak Said Didu akan kami perjuangkan sampai titik darah penghabisan demi kejayaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami dan kami juga memohon kepada Presiden Prabowo untuk berdiri bersama rakyat Indonesia, buktikan timbul tenggelam bersama rakyat. Hidup Indonesia! Hidup! Merdeka! Merdeka! Lawan oligarki! Lawan oligarki! Takbir! Allahu Akbar! Said Didu kembali menuai kontroversi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini dilaporkan ke Polresta Tangerang atas tuduhan memprovokasi warga pesisir Banten terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Said Didu mengklaim membela hak-hak rakyat, tapi tindakannya justru dinilai memecah belah masyarakat. Mengapa? Ia bukan orang Banten, melainkan dari Sulawesi Selatan. Banyak pihak mempertanyakan motivasinya. Bahkan muncul tudingan bahwa ia mencari keuntungan pribadi dengan desas-desus angka fantastis hingga 38 miliar rupiah. Aksinya dikritik sebagai bentuk pahlawan kesiangan yang justru memperkeruh suasana. Proyek ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tapi Said Didu dinilai menghambat lewat narasi provokatif. Masyarakat Banten harus tetap waspada, tidak terpengaruh oleh upaya yang bisa merugikan mereka sendiri. Mari jaga harmoni dan hindari konflik yang tidak perlu. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini dan kok saya menjadi rakyatnya. Saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan.